Halo, salam sehat bagi kita semua dimanapun kita berada. Jadi di sini kami kelompok 5 dari kelas pendidikan Psikajat Barat 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai difraksi sinar X. Jadi sebelumnya saya selaku perwakilan dari kelompok 5 meminta maaf kepada Bu Erna Frida selaku dosen pengajar kami di kelas pendidikan Psikajat Barat 1. Di sini kami menyadari bahwasanya masih banyak kesalahan dalam pembuatan video ini dan kekurangan dikarenakan kami dalam proses tahap pembelajaran dan kami masih butuh banyak bimbingan dari Bu Erna selaku dosen pengajar kami. Dan semoga Ibu maklumi beberapa kesalahan yang kami perbuat baik sengaja maupun tidak sengaja di dalam pembuatan video ini. Sebelum kami mempresentasikan mengenai hasil diskusi kami, di sini saya selaku perwakilan kelompok 5 akan memperkenalkan satu persatu anggota kelompok 5 yang mengerjakan tugas dari Bu Erna di kelas pendidikan Psikajat Barat 1. Jadi yang pertama ada Eva Purwanti dengan NIM 210801015, lalu ada David Armaya Silaban dengan NIM 210801027, lalu ada Christiana Lovnuta Gaul dengan NIM 210801059, lalu ada Febri Fadila dengan NIM 210801077, lalu ada saya sendiri, lalu Ferdinand Siahaan dengan NIM 210801079. Nah, di fraksi sinar X ini sendiri, tentunya pertama sekali kita harus mengetahui mengenai teori-teori dasar mengenai difraksi sinar X. Jadi difraksi sinar X itu sendiri merupakan teknik yang digunakan untuk menganalisa padatan kristalin. Jadi difraksi sinar X ini sendiri dilakukan untuk mengetahui struktur-struktur kristal, untuk menganalisis mengenai padatan dari kristal yang terbentuk. Jadi dengan adanya difraksi sinar X ini sendiri, kita dapat mengetahui apa-apa saja sih isi dari padatan kristal dan bagaimana fase-fase dari kepadatan kristal tersebut, apakah kristal tersebut sempurna ataupun kristal tersebut dapat dikatakan sebagai amorf. Nah, jika sudah berbicara mengenai difraksi sinar X, tentunya kita juga harus memahami apa sih itu dari sinar X. Jadi sinar X itu sendiri dapat diartikan sebagai radiasi gelombang elektromagnet dengan panjang gelombang sekitar 1 angstrom, di mana sinar X ini sendiri berada di antara panjang gelombang sinar gamma dan sinar ultraviolet. Dengan kata lain, sinar X ini sendiri lebih besar daripada sinar gamma dan lebih kecil dibandingkan dengan sinar ultraviolet panjang gelombangnya. Nah, sebenarnya pada awal tahun 1912 ada seorang calon doktor, yaitu calon doktor Ewart namanya, mengajukan sebuah penelitian mengenai difraksi sinar X. Nah, kebetulan pas itu ada seseorang penilai yang bernama M. van Leeuwen yang saat itu sudah bergelar doktor bahkan profesor, itu penasaran terhadap difraksi sinar X ini sendiri. Nah, menurut M. van Leeuwen itu sendiri, difraksi sinar X terjadi ketika sinar X melewati sebuah kristal atom-atom pada kristal bertindak sebagai sumber-sumber gelombang sekunder, layaknya garis-garis pada geritan optik ataupun optical grating. Tetapi ada pada saat-saat tertentu struktur-struktur dari atom ini sendiri susah untuk diteliti ketika atom-atom ini sendiri membentuk pola 3 dimensi. Nah, pada saat itu penelitian dari si Ewart ini sendiri tidak dilanjutkan. Nah, dan selanjutnya penelitian ini sendiri dilanjutkan oleh Heron Frederick bersama seorang rekannya. Nah, dari penelitian Heron Frederick inilah sendiri dapat diambil beberapa kesimpulan ataupun kelanjutan dari pengetahuan bahkan teknologi yang dapat digunakan dari difraksi sinar X sampai saat ini. Nah, jadi perlu diketahui terdapat dua proses ataupun interaksi yang terjadi bila seberkas sinar X ditembakkan oleh sebuah atom. Itu yang pertama, energi berkas sinar X terserap oleh atom. Dalam proses ini, berkas sinar X terserap atom melalui efek fotolistrik yang dapat mengakibatkan tereksitasinya atom atau terlemparnya elektron-elektron dari atom. Nah, ketika atom-atom tersebut ingin kembali ke posisi semula, yaitu atom-atom tersebut harus menghamburkan elektron-elektronnya supaya atom-atom tersebut kembali ke posisi semula. Yang kedua adalah sinar X dihamburkan oleh atom. Pada proses penghamburan ini terdapat bagian berkas yang mengalami hamburan tanpa kehilangan energi ataupun panjang gelombang yang tetap, dan ada bagian yang terhambur dengan kehilangan sebagian energi ataupun hamburan Compton. Jadi pada saat sinar X ini sendiri menghamburkan atom,
ternyata ada beberapa hamburan ini sendiri tidak kehilangan energi sama sekali. Dengan kata lain, panjang gelombangnya itu tetap, tetapi ada sebagian hamburan lagi yang kehilangan sebagian energinya, itu yang disebut dengan hamburan Compton. Jadi serapan total dari sebuah atom ini sendiri itu adalah hasil dari efek fotolistrik dan hamburan Compton. Selanjutnya, sumber-sumber dan spektrum sinar X. Sinar X merupakan salah satu gelombang elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang yang sangat pendek, mulai dari 0,1 nanometer sampai 10 nanometer, hingga dengan frekuensi mulai dari 30 petahertz sampai 30 exahertz, yang mempunyai energi mulai dari 120 elektrovolt hingga 120 kiloelektrovolt. Sinar X terbentuk pada saat elektron-elektron bebas melepaskan sebagian energi yang terjalin interaksi dengan elektron lain yang mengorbit atau dengan inti atom atau nukleus. Energi yang dilepaskan dari elektron ini berupa fotosinar X. Kauç filamen yang dilepaskan tropofilamen dapat membangkitkan awan-awan elektron. Awan-awan elektron tersebut menggerus target pada saat diberikan pada potensial yang tinggi. Pada saat awan elektron menggerus target, maka timbul energi panas dengan kisaran 99% dan sinar sebanyak 1%. Adapun cara terjadinya sinar X adalah ruang hampa udara pada potensial yang tinggi, sumber elektron, target pembukaan, serta focusing. Selanjutnya, mekanisme terjadinya sinar X. Sinar X yang dipancarkan dari sistem pembangkit sinar X merupakan pancaran foton dari interaksi elektron dengan inti atom di anoda. Pancaran foton tiap satuan luas disebut penyinaran atau exposure. Foton yang dihasilkan dari sistem pembangkit sinar X dipancarkan ketika elektron menumbuh anoda. Beda tegangan antara katoda dan anoda menentukan besar energi sinar X, juga mempengaruhi pancaran sinar X. Sinar X terbentuk pada saat elektron-elektron bebas melepaskan sebagian energi saat terjalin interaksi dengan elektron lain yang mengorbit atau dengan inti atom atau nukleus. Energi yang dihasilkan dari elektron ini berupa fotosinar X. Berikut merupakan gambar dari tabung sinar X. Tabung sinar X sendiri terdiri dari tabung gelas hampa udara. Elektroda positif disebut anoda dan elektroda negatif disebut dengan katoda. Katoda dibalut dengan filamen. Bila diberi arus beberapa meter ampere, bisa melepaskan elektron. Dengan memberi tegangan tinggi antara anoda dan katoda, maka elektroda ditarik ke anoda. Arus elektron ini dikonsentrasikan dalam satu berkas dengan bantuan silinder atau focusing cup. Anti katoda menempel pada anoda dibuat dari logam dengan titik permukaan lebih tinggi, berbentuk cekungan seperti mangkuk. Waktu elektron dengan kecepatan tinggi di dalam berkas tersebut menumbuh anti katoda, maka terjadilah sinar X. Spektrum sinar karakteristik dan Bremsstrahlung. A. Spektrum sinar X karakteristik. Sinar X karakteristik yaitu sinar X yang terbentuk dan mempunyai energi sama dengan selisih energi antara kedua tingkat energi elektron. Karena setiap jenis atom memiliki tingkat-tingkat energi elektron yang berbeda-beda, maka sinar X yang terbentuk. Spektrum energi sinar X karakteristik adalah diskrit. Sinar X karakteristik terbentuk melalui proses perpindahan elektron atom dari tingkat energi yang lebih tinggi menuju ke tingkat energi yang lebih rendah. Beda energi antara tingkat-tingkat orbit dalam atom target cukup besar, sehingga radiasi yang dipancarkannya memiliki frekuensi yang cukup besar dan berada pada daerah sinar X. Proses terbentuknya sinar X karakteristik yaitu sinar X karakteristik terjadi ketika elektron dengan energi kinetik lebih tinggi berinteraksi dengan elektron di setiap kulit atom yang memiliki energi lebih kecil dibanding dengan elektron yang menumbuhnya. Yang B. Spektrum sinar X Bremsstrahlung. Sinar X Bremsstrahlung memiliki spektrum energi kontinu yang lebar, sehingga mudah dibedakan dengan energi foton. Sinar X Bremsstrahlung adalah radiasi elektromagnetik yang dipancarkan oleh partikel bermuatan atau biasanya elektron berkecepatan tinggi ketika ia kehilangan energi dan dibelokkan akibat berada di dekat inti atom.
Partikel tersebut kehilangan energi kinetik yang diubah ke dalam bentuk radiasi, yaitu foton, sehingga hukum kekekalan energi tetap terpenuhi. Proses terbentuknya sinar X Bremsstrahlung yaitu sinar X Bremsstrahlung terjadi ketika elektron proyektil dengan energi kinetik berinteraksi dengan medan energi pada inti atom di anoda. Karena inti atom ini mempunyai energi positif dan elektron mempunyai energi negatif, maka terjadi hubungan tarik-menarik antara inti atom dengan elektron. Ketika elektron ini cukup dekat dengan inti atom, dan inti atom mempunyai medan energi yang cukup besar untuk ditembus oleh elektron proyektil, maka medan energi pada inti atom ini akan melambatkan gerak dari elektron proyektil. Perlambatan ini akibat adanya potensial atom sehingga energi elektron proyektil berkurang dan berubah arah. Lalu, energi yang hilang dari elektron proyektil ini dikenal dengan foton sinar X Bremsstrahlung. Berikut merupakan gambar mekanisme sinar X karakteristik dan sinar X Bremsstrahlung, di mana yang di sebelah kiri ini merupakan gambar dari mekanisme sinar X karakteristik. Sinar X karakteristik terjadi ketika elektron proyektil dengan energi kinetik yang tinggi berinteraksi dengan elektron dari tiap-tiap kulit atom pada anoda. Elektron proyektil ini harus mempunyai energi kinetik yang cukup tinggi untuk melepaskan elektron pada kulit atom tertentu dari orbitnya. Saat elektron proyektil berinteraksi dengan elektron di kulit K, maka elektron pada kulit K akan terionisasi dan terpental keluar. Kekosongan kulit K ini segera diisi oleh elektron dari kulit di luarnya. Jika kekosongan pada kulit K diisi oleh elektron dari kulit L, maka akan dipancarkan sinar X karakteristik K alfa. Jika kekosongan itu diisi oleh elektron dari kulit M, maka akan dipancarkan sinar X karakteristik K beta. Oleh sebab itu, apabila spektrum sinar X dari suatu atom berelektron banyak diamati, maka di samping spektrum sinar X Bremsstrahlung dengan energi kontigu juga akan terlihat pula garis-garis tajam berintensitas tinggi yang dihasilkan oleh transisi K alfa, K beta, dan seterusnya. Jadi, sinar X karakteristik timbul karena adanya transisi elektron dari tingkat energi lebih tinggi ke tingkat energi yang lebih rendah. Yang di sebelah kanan ini merupakan gambar dari sinar X Bremsstrahlung. Bremsstrahlung berasal dari kata Bremsen, yaitu kerem dan radiasi. Sedangkan Strahlung artinya radiasi pengereman atau radiasi perlambatan adalah radiasi elektromagnetik yang dihasilkan oleh perlambatan partikel bermuatan ketika dibelokkan oleh partikel bermuatan lain, biasanya elektron oleh atom inti. Partikel yang bergerak kehilangan energi kinetik yang diubah menjadi foton sehingga memenuhi hukum kekekalan energi. Karena sinar X Bremsstrahlung memiliki spektrum kontigu, maka menjadi lebih intens dan intensitas puncaknya bergeser ke frekuensi yang lebih tinggi seiring dengan meningkatnya perubahan energi partikel yang diperlambat. Ketika elektron berkecepatan tinggi mendekati inti atom dan melambat, sehingga menimbulkan radiasi Bremsstrahlung. Jenis radiasi ini bertanggung jawab atas radiasi putih yang Baiklah, selanjutnya adalah persamaan Bragg. Jadi, menurut persamaan Bragg itu sendiri ataupun hukum Bragg, dikatakan bahwasanya sebuah kristal memiliki susunan atom yang tersusun secara teratur dan berulang. Atom yang tersusun juga memiliki jarak yang sama antar ordanya dengan panjang gelombang sinar X. Jadi, dari persamaan Bragg ini sendiri, itu dikatakan bahwasanya sebuah padatan kristal yang sempurna itu adalah sebuah kristal yang memiliki susunan secara teratur ataupun atom-atomnya secara teratur, di mana atomnya tersebut juga memiliki jarak yang sama. Jika kristal yang tidak normal ataupun sempurna itu disebut dengan amorf. Karena hal itu, ketika sinar X ditembakkan pada suatu material kristalin, maka sinar tersebut akan menghasilkan pola difraksi gas. Pola difraksi yang dihasilkan sesuai dengan susunan atom pada kristal tersebut. Nah, perumusan secara matematik dapat dikemukakan dengan menghubungkan panjang gelombang sinar X, jarak antar bidang dalam kristal dan sudut difraksi, yaitu sini kita lihat bahwasanya
rumus dari persamaan Bragg itu sendiri sama dengan N dikali lambda sama dengan 2 D sin theta, itu dimana lambda itu sendiri merupakan panjang gelombang sinar X, D itu sendiri merupakan jarak antar kisi kristal, theta itu sendiri merupakan sudut datang sinar, dan N itu sendiri merupakan orde difraksi. Nah, kita dapat melihat ilustrasi dari persamaan Bragg. Kita lihat gambar di PowerPoint ini, di mana di sini terdapat sinar datang dan sinar pantul. Nah, dari gambar di samping dapat dilihat bahwa sebuah kristal ditembakkan oleh dua sinar yang sudut datangnya sama dengan sudut pantulnya, yaitu sebesar theta. Di sini kita lihat ada theta, di mana sudut datang dan sudut pantul itu memiliki besar yang sama. Nah, sinar yang datang paling atas akan menembus titik Z dan dipantulkan. Kita dapat melihat di sini bahwasanya sinar yang paling atas itu akan menembus titik Z lalu dipantulkan. Sama halnya dengan sinar yang paling bawah akan menembus titik C. Kita dapat melihat di sini bahwasanya sinar yang datang akan menembus titik C dan dipantulkan, membentuk sudut sebesar theta. Nah, tetapi dengan adanya tambahan jarak AC ditambah CB. Nah, jadi sinar datang yang paling bawah ini akan menembus titik C, tetapi dengan tambahan AC ditambah CB. Jarak tambahan inilah yang harus sama dengan nilai integral N dikali lambda. Agar kedua fase sinar menjadi tetap sama, maka didapatkan N dikali lambda itu sama dengan AC ditambah CB. Nah, dari persamaan ini kita dapat melihat penurunan rumus, yaitu kita perbesar bagian ZAC. Kita perbesar bagian dari ZAC. Maka didapat gambar seperti ini. Nah, dari gambar di atas, maka didapatkan hubungan sin theta itu sendiri sama dengan AC per ZC. AC per ZC sama dengan AC per D. ZC itu sendiri itu sama dengan D, maka dibuat sini D. Lalu kita pindahkan D-nya. D sin theta sama dengan AC. Oke. Lalu dari gambar 2 dapat dilihat bahwasanya AC sama dengan CB. Bahwasanya AC itu sama dengan CB. Kita dapat melihat gambar di sini bahwasanya AC itu sama dengan CB besarnya. Maka dari gambar tersebut kita melihat bahwasanya N dikali lambda sama dengan AC tambah CB. N dikali lambda dikarenakan AC sama dengan CB, maka N dikali lambda itu sendiri sama dengan 2AC. Nah, lalu kita substitusikan persamaan ketiga ke dalam persamaan kedua. Nah, kita lihat di sini bahwasanya D sin theta itu sendiri sama dengan AC. Sesuai dengan rumusnya bahwasanya D sin theta, dari mana rumus ini kita ambil? Kita ambil dari persamaan yang ini, dari persamaan yang kedua. Kita substitusikan persamaan yang ketiga. Oke, D sin theta sama dengan AC. D sin theta sama dengan setengah N kali lambda. Mengapa setengah N kali lambda? Dikarenakan D sin theta AC itu sendiri merupakan setengah dari N kali lambda, di mana N kali lambda itu sendiri 2AC, maka dibuat di sini setengah N dikali lambda. Lalu kita ubah posisinya menjadi 2D sin theta sama dengan N dikali lambda. Maka dari turunan rumus tersebut didapatkan rumus hukum Bragg yang digunakan sekarang, yaitu 2D sin theta. Maka itulah turunan rumus yang dipakai hingga sekarang. Nah, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Intensitas difraksi sinar X. Salah satu faktor yang mempengaruhi intensitas difraksi sinar X adalah akibat adanya interaksi sinar X dengan materi. Adapun interaksi tersebut diantaranya yang pertama, interaksi sinar X dengan elektron. Sinar X yang menembus suatu elektron, maka sinar X tersebut dapat dihamburkan oleh elektron ke segala arah. Menurut Thomson, walaupun sinar X dihamburkan oleh elektron ke segala arah, namun intensitas sinar yang difraksikan bergantung pada sudut hamburan. Nah, dari sini dapat dilihat bahwa intensitas sinar yang dihamburkan oleh elektron tunggal dapat dihitung dengan rumus I sama dengan I0 dikali E pangkat 4 per R kuadrat M kuadrat C pangkat 4 sin kuadrat alfa, dengan E sama dengan muatan elektron, M sama dengan massa, R sama dengan jarak elektron, I0 sama dengan intensitas sinar yang datang, C sama dengan kecepatan cahaya, alfa sama dengan sudut antara arah hamburan dan arah percepatan elektron. Selanjutnya yang kedua, hamburan sinar X oleh atom.
Intensitas sinar X yang dihamburkan oleh sebuah elektron terikat sama dengan intensitas hamburan koheren yang dihamburkan oleh elektron bebas, sebagaimana yang diberikan oleh rumus Thomson. Dapat dilihat pada rumus tersebut, jika sinar X menumbuk atom yang mengandung sejumlah inti dan sejumlah elektron, maka setiap elektron menghasilkan intensitas hamburan koheren atau hamburan Thomson. Selanjutnya yang ketiga, hamburan sinar X oleh padatan. Ketika sinar X menumbuk atom, maka terjadi hamburan ke segala arah seperti pada elektron. Namun ketika atom-atom berada pada formasi kristal, maka hamburan hanya tertentu saja. Max von Laue menemukan bahwa senyawa kristal bereaksi pada sebagai kisi difraksi 3 dimensi untuk panjang gelombang sinar X yang mirip dengan bidang dalam kisi-kisi kristal tersebut. Difraksi sinar X terjadi akibat interferensi konstruktif sinar X monokromatik pada kristal. Pada interferensi konstruktif, ketika dua gelombang dalam fase yang sama satu sama lain sehingga puncak dan lembah masing-masing gelombang dalam posisi yang sama serta memiliki amplitude yang sama, sehingga resultan gelombang merupakan 2 kali amplitudenya. Pada interferensi destruktif, ketika dua gelombang, maka posisi puncak salah satu gelombang sama dengan posisi lembah gelombang yang lainnya. Akibatnya, resultannya saling meniadakan. Nah, gambar di atas merupakan gambar interferensi konstruktif, di mana posisi lembah dan posisi puncak gelombang itu sama sehingga resultan gelombangnya adalah 2 kali amplitudo asalnya. Sedangkan di gambar yang di bawahnya itu adalah interferensi destruktif, di mana puncak salah satu gelombang sama dengan lembah gelombang yang lainnya, sehingga resultannya saling meniadakan. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan bahas tentang kisi kebalikan resiprokal dan zona Brillouin. Yang pertama, kita akan bahas tentang kisi kebalikan resiprokal, di mana kisi ini merupakan sebuah susunan titik yang teratur dari periodik di dalam ruangan sebuah abstraksi matematik. Struktur kristal ini mempunyai 2 kisi, yaitu kisi kristal dan kisi resiprokal. Jika kristal disinari dengan sinar X, maka akan dihasilkan pola difraksi yang merupakan peta kisi resiprokal kristal tersebut. Bila sinar X mengenai kristal sebagai kisi nyata, maka dihasilkan pola difraksi yang berbentuk kisi resiprokal. Nah, sel satuan atau unit sel kristal dibangun oleh vektor-vektor basis, yaitu A1, A2, dan A3. Kisi dalam ruangan atau real 3 dimensi disebut sebagai kisi langsung atau direct lattice. Begitu juga dengan sebaliknya, maka dapat kita definisikan bahwasanya kisi balik atau reciprocal lattice yang dibangun oleh vektor-vektor basis dalam ruang balik, yaitu B1, B2, dan B3. Menurut hubungannya bahwasanya B1 sama dengan 2V per V primer A2 kali A3, B2 sama dengan 2V per V primer A3 kali A1, dan B3 sama dengan 2V per V primer A1 kali A2. Maka dapat dirumuskan V primer sama dengan A1 kali A2 kali A3. Vektor-vektor dalam kisi langsung memiliki dimensi panjang. Vektor-vektor dalam kisi balik memiliki dimensi seperpanjang. Kisi balik merupakan kisi dalam bidang Fourier yang bersesuaian dengan kristal. Vektor gelombang selalu digambarkan dalam bidang Fourier, sehingga semua posisi dalam bidang Fourier bisa memiliki arti sebagai sebuah deskripsi gelombang. Selanjutnya yang kedua, kita akan bahas tentang zona Brillouin, di mana zona Brillouin ini memberikan suatu pernyataan kondisi difraksi yang sebagian besar digunakan secara meluas dalam fisika zat padat. Suatu daerah atau zona didefinisikan sebagai sebuah sel primitif Wigner-Seitz pada kisi balik. Daerah Brillouin memberikan sebuah interpretasi geometri yang presisi dari kondisi difraksi 2K kali G sama dengan G kuadrat. Kita bagi kedua ruas dengan 4 untuk memperoleh K kali setengah G sama dengan setengah G kuadrat. Nah, seperti yang kita lihat pada gambar di samping ini merupakan gambar konstruksi Brillouin, di mana sebuah vektor G dari titik pusat ke sebuah titik kisi balik bentuk sebuah bidang normal ke vektor G ini pada titik tengahnya.
Bidang ini membentuk sebuah bagian dari batas daerah. Sebuah sinar X dalam kristal akan didifraksikan jika vektor gelombangnya K memiliki nilai dan arah. Sinar-sinar terdifraksi kemudian akan berada pada arah K kurang G, sebagaimana dapat dilihat dengan delta K sama dengan minus G, sehingga konstruksi Brillouin memperlihatkan semua vektor gelombang K yang bisa merupakan refleksi Bragg oleh kristal. Selanjutnya, faktor struktur atom. Kristal merupakan susunan atom-atom yang teratur dalam ruang 3 dimensi. Keteraturan susunan tersebut terjadi karena harus terpenuhinya kondisi geometris, ketentuan ikatan atom, serta susunan yang rapat. Sebuah material kristalin merupakan material zat padat yang dapat diklasifikasikan berdasarkan keteraturan di mana atom terletak dalam susunan yang berulang dalam jarak atomik yang besar dan tersusun secara teratur antara atom yang satu dengan yang lainnya. Jika dilihat dari geometri sel satuan, ditemukan bahwa kristal mempunyai 7 kombinasi geometri yang berbeda.